Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang sel sperma bersama aku Yulita Ardenitari. Pasti teman-teman sudah tahu bukan apa itu sel sperma? Sperma atau spermatozoa adalah sel dari sistem reproduksi laki-laki yang dikeluarkan bersamaan dengan air mani saat seseorang berejakulasi. Lantas, teman-teman, apakah sel sperma dengan air mani itu sama? Ternyata berbeda loh. Dikutip dari Kupara.com, sperma dan air mani merupakan dua zat yang berbeda walaupun sekilas terlihat sama. Air mani itu dihasilkan oleh kelenjar kelamin atau gonadotropin yang berfungsi sebagai pembawa dan pelindung sperma dalam perjalanan menuju sistem reproduksi perempuan. Dan air mani mengandung glukosa, protein, lemak, ion, dan enzim yang berperan sebagai penyedia nutrisi agar sperma tetap hidup. Sedangkan sperma merupakan sel hidup yang akan membuahi sel telur wanita sehingga menyebabkan kehamilan. Lalu, seperti apa sih bentuk sperma? Ayo kita bahas lebih lanjut. Sperma secara umum terdiri atas 3 bagian, yaitu kepala, bagian tengah, dan ekor. Bagian kepala terdiri atas nukleus dan ada akrosom. Bagian akrosom terdiri dari beberapa lapisan, yaitu plasma membran, membran akrosom luar, membran akrosom dalam, penutup nuklear, dan bagian ekuator. Akrosom ini mengandung enzim yang berfungsi untuk menembus lapisan-lapisan sel telur pada waktu fertilisasi. Pada bagian tengah, itu terdapat mitokondria yang menghasilkan ATP sebagai sumber energi untuk pergerakan sperma. Dan yang terakhir ada ekor. Ekor sperma dibedakan atas 3 bagian, yaitu bagian tengah ada midpiece, bagian utama principal piece, dan bagian ujung atau end piece. Ekor atau flagel ini berfungsi sebagai alat gerak sperma untuk mencapai sel telur atau ovum. Nah teman-teman, ternyata sperma juga bisa mengalami kelainan loh, atau yang kita kenal dengan sperma abnormal. Sperma normal seperti yang terlihat pada gambar. Bentuknya pada bagian kepala ini lonjong atau membulat dan memiliki 1 ekor yang bentuknya seperti ini. Sedangkan sperma abnormal itu ada beberapa jenis kelainannya. Yang pertama, kelainan sperma dari segi jumlah yang mengakibatkan penyakit oligospermia apabila jumlah sel sperma yang dikeluarkan saat ejakulasi kurang dari 15 juta sel per mililiter air mani. Azoospermia, bila air maninya tidak memiliki sperma sama sekali. Faktor penyebabnya ada gangguan hormonal, pelebaran pembuluh darah vena dalam kantung cakar, infeksi akibat virus, kerusakan pada saluran epididymis, dan vas deferens, overweight atau kelebihan berat badan, kebiasaan merokok, mengonsumsi alkohol secara berlebihan. Lalu ada kelainan sperma dari segi kemampuan geraknya. Hal ini akan terjadi bila seorang pria memiliki jumlah sperma dengan motilitas kurang dari 40% total sperma yang dikeluarkannya, maka pria tersebut dikatakan mengalami atenospermia. Semakin sedikit presentasi sperma yang motil, semakin kecil pula peluang terjadinya pembuahan. Nah, faktor penyebabnya itu ada faktor genetik atau keturunan, merokok, paru kokel, yaitu pelebaran pembuluh vena dalam kantung sakar, kelainan pada kelenjar reproduksi pria. Yang terakhir, ada kelainan sperma dari segi bentuknya. Nah, seorang pria dikatakan mengalami teratozospermia bila jumlah sperma yang bentuknya normal kurang dari 14% total sperma yang dihasilkannya. Semakin kecil angka tersebut, semakin rendah pula tingkat kesuburan seorang pria. Faktor penyebabnya itu ada usia lanjut, mengonsumsi alkohol yang berlebihan, penggunaan obat-obatan terlarang, kebiasaan merokok, atau paparan radiasi atau bahan kimia berbahaya.
Nah, di sini ada beberapa bentuk abnormal dari spermatozoa. Yang pertama ada defek pada kepala. Besar atau kecil, runcing, reform, bulat, amorf, vakuolisasi atau lebih besar dari vakuolanya. Yang kedua, defek pada leher atau midpiece. Penyisipan asimetris midpiece ke dalam kepala, tebal atau tidak teratur, tajam atau membungkuk, normal tipis, atau kombinasi dari beberapa defek. Yang ketiga ada defek ekor, di mana bentuknya ada pendek, harpin halus, panjang bersudut, lebar tidak teratur, tergulung, atau kombinasi dari beberapa defek. Yang terakhir ada fitoplasmodoplex. Ini dikaitkan dengan spermatozoa abnormal dihasilkan dari proses spermatogenesis yang rusak. Spermatozoa ditandai dengan tumpukan sitoplasma yang bentuknya tidak teratur, besarnya sepertiga atau lebih dari ukuran kepala sperma. Sering juga dikaitkan dengan defek midpiece. Nah, yang terakhir, ada beberapa perbandingan sel sperma manusia dengan hewan lain. Di antaranya ada sapi, tikus, dan ayam. Baiklah teman-teman, sekian pembahasan kita kali ini tentang sperma. Cukup menarik bukan? Untuk menambah wawasan kalian bisa mencari referensi lain di buku maupun jurnal-jurnal terkait. Terima kasih sudah menonton.